Saya pernah mendengar jika kita sholat tidak perlu niatnya diucapkan, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan atau tidak ada hadisnya. Lalu jika selama ini kita melafalkan niat sholat, apakah termasuk bid'ah? Berdosa atau tidak? Ya, termasuk bid'ah. Tidak ada hadis dari Nabi SAW, tidak pula satu riwayat para sahabat melakukannya, tidak juga dari tabi'in, tidak juga dari imam yang 4. Silakan baca dalam buku-buku atau fatwa-fatwa imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak seorang pun mengajarkan ucapan niat atau merangkai ucapan niat. Usolli fardal maghrib 3 raka'atin ma'muman atau adaan atau imaman lillahi ta'ala. Tidak ada. Ketika semua hadis Nabi tidak ada menjelaskan Nabi pernah mengucapkan usolli, kita bisa mengatakan yakin Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan usolli ketika hendak sholat. Makanya di antara lafal hadis, ya, seperti hadis Abu Humaid As-Sa'idi, karena Rasulullah SAW idza qama ila salat istaqbala al-qiblah. Adalah Rasulullah SAW kalau bangun hendak sholat, dia menghadap kiblat, wa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar. Ya, tidak ada usolli, tidak ada nawaitu, enggak ada. Langsung Allahu Akbar. Ya, hal ini menunjukkan tidak ada melafalkan niat dalam salat. Dan kita tahu wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat tanpa niat tidak perlu juga melafalkan niat. Kemudian juga Rasulullah yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita salat tidak perlu melafalkan niat. Demikian juga para sahabat, ribuan sahabat, mereka salat tidak diriwayatkan mereka mengatakan usolli, nawaitu, enggak ada. Oleh karenanya tidak diragukan bahwasanya salat yang terbaik adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi SAW 5 kali sehari salat bersama sahabat-sahabatnya. Tidak ada satu pun di antara mereka yang meriwayatkan kepada kita, suatu hari aku berdiri di samping Rasulullah SAW, lalu aku mendengarnya dia mengatakan usalli salatal maghribi imaman adaan imaman lillahi ta'ala. Enggak pernah ada. Pada lihat ikhwani fi din azakumullah, doa salatul janazah itu, doa salatul janazah, sahabat itu mengatakan aku berdiri di sampingnya, di belakangnya Rasulullah SAW, hatta lamasa thiyabi thiyabah, sehingga bajuku ini nempel dengan bajunya Rasulullah SAW. Lalu aku mendengar dia membaca doa salatul janazah yang kita hafal semua, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seterusnya. Jadi jika yang kecil itu dihafal oleh sahabat dan disampaikan kepada kita, masa yang seperti ini 5 kali sehari dilakukan oleh Rasulullah SAW lalu tidak ada yang menyampaikannya kepada kita? Tidak mungkin, ayyuhal ikhwah. Ya. Nah, ini terjadi kenapa? Demikian juga karena kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Tapi ternyata tidak ada satu pun hadis yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat puasa dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Adakah lafaz niat Ramadan dan imsak? Kalau yang dimaksud adalah niat untuk melakukan puasa dengan cara melafadzkan, maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Padahal beliau tadi disebutkan 9 kali menemui bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya dari tahun 2 Hijriah sampai tahun ke-10. Seandainya disyariatkan mengucapkan lafaz niat berpuasa, tentunya sudah dinukil untuk kita dan disebutkan di dalam hadis yang sahih atau yang hasan. Tapi ternyata tidak ada satu pun hadis yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melafadzkan niat puasa dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Ya. Adapun kalau yang dimaksud adalah niat di dalam hati, maka iya harus. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yubayyitis siyama fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan di dalam hatinya untuk berpuasa, maka dia tidak ada puasa. Menunjukkan tentang
kewajiban melakukan niat. Dan para ulama berselisih pendapat apakah cukup ya seseorang meniatkan berpuasa selama 1 bulan di awal Ramadan, atau diharuskan dia untuk memperbaharui niat setiap harinya, setiap malam. Dan yang lebih hati-hati ya seseorang memperbaharui niatnya setiap malam. Dan orang yang melakukan sahur berarti dia sudah niat. Ustaz, bolehkah mengucapkan niat ketika mau sholat atau wudhu seperti nawaitu? Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafaz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salatid duhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salatid duhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas, gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat Isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat Isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di shaf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman. Yang sudah jelas dia jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini. Dia mau sholat duha. Dia berdiri mau sholat duha. Tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama. Bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz. Karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat. Itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Dia bilang mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku niat aku menjawab panggilan umrahmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan. Jadi Allahu alam, yang saya melihat pribadi, saya melihat dari apa yang telah dituliskan para ulama ini, kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafaz niat, karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi'i ya, dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya. Ya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i. Jauh. Imam Syafi'i tahun berapa? Tahun 204 meninggal dunia, gitu kan. Sementara Al-Azhar ini ada tahun berapa gitu. Ya. Jadi sudah jauh. Makanya datang pengikut-pengikut yang menisbatkan diri lalu kemudian memasukkan dalam sebuah madhab. Allahu a'lam.